Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Wahid Kasagi dengan NIM 1865070 dan teman saya Ifata Andi Pratama dengan NIM 1865049 dan juga satu lagi teman saya Rizka Dwi Anggraini dengan NIM 1865011. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Seni Service Elektronik, yang dimana Seni ini adalah aplikasi penyedia jasa servis elektronik berbasis mobile. Judul aplikasi kami yaitu aplikasi penyedia jasa servis elektronik berbasis mobile. Banyak dari kita yang pernah mengalami kesusahan dalam mencari tempat servis elektronik yang aman serta terpercaya, terutama bagi para pendatang baru di suatu kota. Kita juga tidak bisa mengetahui berapa kira-kira anggaran biaya yang akan dikeluarkan untuk servis barang elektronik kita. Nah, dari permasalahan tersebut, kami mencoba membuat aplikasi berbasis mobile yang berfungsi untuk menyediakan informasi tempat servis barang elektronik yang dekat dengan pengguna. Nah, aplikasi ini menunjukkan biaya-biaya yang ditawarkan untuk servis barang. Biaya servis belum termasuk spare part tambahan. Kemudian ada juga garansi 7 hari yang akan dihitung sejak barang sampai di tangan konsumen. Metode pembayaran yang ditawarkan ada dua, yaitu cash maupun non-cash. Nah, selain itu, user atau pengguna bisa mendapatkan free ongkir ketika jarak antara pengguna dengan toko hanya kurang dari 2 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang studi kelayakan. Di studi kelayakan ini terdapat bab 1, yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah penyataan masalah. Penyataan masalah ini adalah permasalahan yang dihadapi adalah susahnya mencari tempat servis yang dekat dengan tempat tinggal kita. Selain itu, pada masa perkembangan teknologi sangat berpengaruh di dunia usaha, tetapi banyak perusahaan yang menyediakan perbaikan peralatan elektronik seperti laptop, AC, kulkas, dan lain-lain. Tetapi masih sangat jarang digunakan media online untuk mengelola sistem informasi seputar perbaikan peralatan elektronik untuk meningkatkan pelayanan jasa di perusahaan tersebut. Dari pernyataan di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana cara membangun dan merancang suatu sistem pemesanan jasa servis yang efisien, tepat waktu, dan hemat sumber daya. Yang kedua, bagaimana cara membangun dan merancang suatu sistem pemesanan jasa servis yang dapat diakses secara real time dan mudah digunakan. Yang kedua adalah lingkungan implementasi. Lingkungan implementasi ini ada di semua kalangan yang membutuhkan semua jasa servis elektronik. Yang ketiga adalah larangan-larangan. Di aplikasi ini tidak ada larangan dalam penggunaan aplikasi. Yang terpenting adalah aplikasi ini harus digunakan dengan sebaik mungkin dan tentunya harus terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua adalah bab 2, ringkasan rekomendasi manajemen. Di sini adalah penemuan-penemuan penting. Yang pertama, aplikasi ini dapat membantu para pengguna mencari tempat jasa servis elektronik terutama yang terdekat dengan tempat tinggal kita. Selain itu, dalam aplikasi ini diuntungkan dengan tidak perlu untuk mengantarkan barang yang akan diservis. Penyedia jasalah atau mitra yang akan menjemput barang yang akan diservis. Aplikasi ini juga berbasis mobile Android. Yang kedua adalah komentar. Aplikasi ini bisa benar-benar diterapkan, maka dipastikan servis barang elektronik akan semakin mudah, praktis, dan terkontrol dengan baik. User interface dan user experience harus diperhatikan dalam aplikasi ini yang berguna untuk memudahkan user dalam melakukan aktivitas di aplikasi dan tampilan yang menarik dan enak dilihat untuk membuat user nyaman. Yang ketiga adalah rekomendasi. Kami berharap aplikasi ini dapat benar-benar dipakai oleh user
untuk memudahkan mencari tempat servis serta memenuhi kebutuhan user dalam melakukan aktivitas memperbaiki barang elektronik yang dijamin aman serta mudah digunakan. Selanjutnya adalah pengaruh. Penggunaan aplikasi ini dapat memudahkan banyak pihak untuk melakukan pencarian jasa servis. Berkumpulnya toko penyedia jasa servis elektronik dari berbagai kota tanpa pengecualian, tapi sebelum menjadi mitra harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bab 3, alternatif, yaitu yang pertama adalah konfigurasi sistem alternatif. Alternatif yang ditawarkan bisa berupa aplikasi berbasis web. Tentunya dengan alternatif berbasis web akan memudahkan user dalam penggunaan aplikasi. Yang B, kriteria yang digunakan dalam penelitian pendekatan akhir adalah pertimbangan pembangunan dan perancangan aplikasi mobile adalah lebih mudah untuk digunakan oleh user dengan tampilan user experience dan user interface yang lebih menarik. Yang keempat adalah deskripsi sistem. Yang pertama adalah ruang lingkup sistem. Ruang lingkup sistem ini mencakup yang pertama adalah prosedur login yang digunakan untuk user login. Yang kedua adalah prosedur admin master service digunakan untuk sebagai admin untuk menambahkan list service. Yang ketiga adalah prosedur user service berguna untuk user melakukan proses service dan memilih service dengan jasa service yang tersedia dan memilih toko yang tersedia. Yang keempat adalah prosedur service finish dan pembayaran, yaitu untuk melakukan check out pembayaran. Yang kelima adalah proses pendaftaran mitra. Yang kedua adalah kelayakan elemen sistem. Di sini ada aspek dan pertimbangan. Aspek yang pertama adalah teknologi. Pertimbangannya adalah aplikasi seni dapat dikembangkan dan digunakan di smartphone berbasis Android yang sudah harus terinstall terlebih dahulu. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Adalah manfaat sistem ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Mungkin biayanya yang dikeluarkan hanya awal saja yang lebih besar. Terus selanjutnya untuk menginstal aplikasi ini gratis di Play Store. Yang kedua adalah non ekonomi. Sistem ini memiliki keuntungan yang tidak dapat diukur karena yang tak dapat diukur karena dapat digunakan secara real time dalam memperbaiki barang elektronik dan selesai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh teknisinya dan toko servisnya. Yang kedua adalah organisasi atau operasional. Sistem ini cocok dengan budaya organisasi karena terdapat banyak sekali mitra toko servis elektronik, terutama yang bergabung pada aplikasi kami. Semua toko bisa mendaftarkan sesuai dengan prosedur pendaftaran mitra. Yang selanjutnya adalah jadwal. Sistem ini dapat diterapkan sesuai jadwal. Contohnya, user bisa kapan saja memperbaiki barang elektroniknya ketika toko elektronik tersebut masih buka serta terdapat koneksi internet pastinya. Yang selanjutnya adalah kendala hukum, etika, dan yang lainnya. Sistem ini tidak bertentangan dengan etika atau hukum karena sistem ini memudahkan masyarakat dalam memperbaiki barang elektronik. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu analisis biaya dan keuntungan. Biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi ini tidak terlalu besar. Diperkirakan biaya tinggi hanya akan dibutuhkan dalam pengembangan awal aplikasi. Untuk pengembangan selanjutnya dibutuhkan tambahan biaya yang tidak terlalu besar. Dengan sistem aplikasi ini memangkas biaya pembuatan untuk brosur dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah evaluasi resiko teknis. Tidak ada kendala atau resiko teknis yang berarti dalam sistem ini. Yang paling penting untuk tidak menyalahgunakan aplikasi ini, membuat user percaya itu sesuatu hal yang sangat sulit. Selanjutnya, manajer harus menambah pengetahuan mengenai keterampilan teknis, keterampilan mengorganisasi dan yang paling utama yaitu kemampuan untuk memimpin. Biaya produksi aplikasi yang harus dihitung matang-matang tidak membuat biaya produksi aplikasi ini membengkak. Selanjutnya adalah percabangan legal. Percabangan legal berguna untuk menjalankan keputusan yang terdapat dalam kondisi tertentu. Hasil dari pengecekan ini adalah boolean yang bernilai true atau false. Contohnya pada login, jika
username dan password pengguna sesuai dengan yang ada dalam server, maka pengguna akan masuk dan tiba di menu homepage. Jika tidak, user akan diminta untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya adalah topik-topik proyek khusus lainnya. Topik-topik yang berkaitan dengan proyek yang kita kerjakan adalah yang pertama database untuk menyimpan data-data pada aplikasi. Yang kedua adalah Android sebagai media kita dalam mengimplementasikan aplikasi kita. Yang ketiga adalah OOP. Di sini teknologi coding yang digunakan adalah OOP. Yang keempat, yang pastinya desain aplikasi sebelum melakukan coding dan implementasi diperlukan desain aplikasi atau prototipe terlebih dahulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Ikhwatani Pratama, NIM 1865549. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan membahas tentang flowchart dari aplikasi kami. Yang pertama adalah diagram alur prosedur login user. Di sini terdapat dua tabel, yaitu user dan sistem. Di sini user ketika memulai akan masuk ke aplikasi dibutuhkan dulu untuk login. Nah, di sini user pertama memulai yaitu start. Setelah itu login. Setelah login, oleh sistem dicek apakah data user ada atau tidak. Jika tidak ada, melakukan pendaftaran, dan selanjutnya untuk login. Jika terdapat, maka user dapat login. Yang kedua, diagram alur prosedur admin master service. Di sini terdapat dua tabel juga, yaitu admin dan sistem. Admin juga melakukan login. Setelah melakukan login, admin menginput menu master service data. Setelah itu sistem akan menampilkan data service, lalu user akan terdapat list data service. Nah, di situ habis muncul list data service tersebut, admin dapat menginputkan data service. Setelah admin menginputkan data service oleh user, oleh sistem, akan diproses dan selesai. Yang ketiga adalah diagram prosedur user service. Di sini terdapat 3 tabel, yaitu mitra, user, dan sistem. Pertama yaitu user. User melakukan login. Setelah user melakukan login, user akan memilih service yang akan dipilih. Setelah itu oleh sistem dicek dan ditampilkan data service-nya. Setelah ditampilkan oleh sistem, user akan mengisi data seperti alamat, kota, dan waktu pengerjaan. Setelah itu, user akan memilih toko. Oleh sistem dicek dan ditampilkan list toko yang tersedia. Setelah itu, muncullah list data toko yang tersedia. Setelah itu, user memilih kerusakan. Jika user tidak memilih kerusakan, maka akan selesai. Jika user memilih kerusakan, barangnya akan diambil. Setelah barang diambil, diambil oleh mitra atau toko. Setelah barang diambil, oleh sistem ditampilkan data service-nya. Setelah data service ditampilkan, pesanan barang selesai dan ditampilkan listnya. Setelah barang selesai, mitra akan mengantarkan barang yang telah diservis tadi. Setelah barang diantar, selesai. Yang keempat adalah diagram prosedur pembayaran servis. Di sini terdapat 2 tabel, yaitu user dan sistem. Yang pertama adalah user melakukan memilih menu transaksi dan sub menu servis selesai. Setelah itu sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Terdapat list pilihan list data service-nya. Terus servis selesai jika iya,
sistem akan menampilkan data service tersebut. Lalu akan disuguhkan metode pembayaran cash dan non cash. Setelah memilih metode pembayaran, user akan menginputkan rating toko. Setelah rating toko selesai, maka selesai. Jika tadi servisnya tidak selesai, maka akan proses end. Yang kelima adalah diagram prosedur pendaftaran mitra, yaitu terdapat dua tabel, mitra dan sistem. Yang pertama adalah mitra harus login dulu dengan akun usernya. Setelah mendaftarkan dengan akun usernya, akan dicek oleh sistem apakah mitra tersebut sudah terdaftar atau tidak. Jika mitra sudah terdaftar, maka akan selesai. Jika belum terdaftar, maka akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Maka akan selesai. Jika user memilih kerusakan, barangnya akan diambil. Setelah barang diambil, diambil oleh mitra atau toko. Setelah barang diambil oleh sistem, ditampilkan data service-nya. Setelah data service ditampilkan, pesanan barang selesai dan ditampilkan listnya. Setelah barang selesai, mitra akan mengantarkan barang yang telah diservis tadi. Setelah barang diantar, selesai. Yang keempat adalah diagram prosedur pembayaran servis. Di sini terdapat dua tabel, yaitu user dan sistem. Yang pertama adalah user melakukan memilih menu transaksi dan sub menu servis selesai. Setelah itu sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran. Terdapat list pilihan list data servisnya. Terus servis selesai. Jika iya, sistem akan menampilkan data service tersebut. Lalu akan disuguhkan metode pembayaran cash dan non cash. Setelah memilih metode pembayaran, user akan menginputkan rating toko. Setelah rating toko selesai, maka selesai. Jika tadi servisnya tidak selesai, maka akan proses end. Yang kelima adalah diagram prosedur pendaftaran mitra, yaitu terdapat dua tabel, mitra dan sistem. Yang pertama adalah mitra harus login dulu dengan akun usernya. Setelah mendaftarkan dengan akun usernya, akan dicek oleh sistem apakah mitra tersebut sudah terdaftar atau tidak. Jika mitra sudah terdaftar, maka akan selesai. Jika belum terdaftar, maka akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdurrahman Wajkasugi, NIM 186500070 dari kelompok 1. Di sini saya akan melanjutkan untuk membahas use case diagram dan juga DFD konteks diagram dari aplikasi kami yang berjudul Seni Servis Elektronik, yaitu aplikasi penyedia jasa servis elektronik berbasis mobile. Oke, kita masuk ke use case diagramnya. Oke, untuk use case diagramnya di sini kita menggunakan 3 entitas, yaitu user, mitra, dan juga admin. Pertama-tama di sini mitra akan melakukan pendaftaran sebagai mitra, dan juga user juga akan melakukan pendaftaran sebagai user. Setelah itu, user akan memilih servis elektronik. Setelah memilih servis elektronik, user di sini akan memilih servis toko atau toko servis gitulah. Setelah itu, admin akan menginput data servis. Dan setelah itu mitra akan mengambil barang. Setelah barang tersebut diambil,
barang itu akan diperbaiki. Setelah barang tersebut selesai diperbaiki, barang tersebut akan diantarkan kembali. Setelah itu user akan melakukan pembayaran, dan juga user di sini dikasihkan hak untuk memberikan rating ke toko mitra tersebut. Oke, kita masuk ke kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non fungsional. Untuk kebutuhan fungsionalnya di sini meliputi user melakukan pendaftaran di aplikasi, user memperbaiki barangnya, user memilih toko servis, user melakukan pembayaran, user memberikan feedback kepada toko, user bisa mendaftarkan diri sebagai toko atau mitra, toko menerima perbaikan servis, toko melakukan konfirmasi dan perbaikan, toko menuju rumah user untuk mengambil dan juga mengembalikan barang, dan yang terakhir admin dapat menambah jasa servis. Kita masuk ke kebutuhan non fungsionalnya. Untuk kebutuhan non fungsionalnya di sini aplikasi yang digunakan itu berbasis Android dan juga perangkat keras yang digunakan adalah smartphone. Dibutuhkan biaya sewa server untuk menyimpan data, dibutuhkan usability testing aplikasi, dibuat sistem yang aman, maka dari itu user dan petugas diwajibkan untuk login. Harus terhubung dengan koneksi internet untuk dapat mengakses aplikasi. Dibutuhkan kendaraan untuk mengantar dan mengambil barang. Oke, kita masuk ke DFD konteks diagram. Untuk DFD konteks diagram seni atau service elektronik aplikasi penyedia jasa service elektronik berbasis mobile ini, DFD konteks diagramnya itu kita masih menggunakan 3 entitas, user, mitra, dan juga admin. Oke, di sini user untuk proses user ya, dan juga aplikasi. Di sini user akan login ke aplikasi. Setelah itu aplikasinya itu akan memberikan hak akses ke user. Setelah itu user akan memilih pilihan service. Setelah itu lagi aplikasi akan menampilkan toko service yang terdekat ke user. Setelah itu user akan memilih toko. Setelah itu user akan melakukan pembayaran. Dan yang terakhir, user akan memberikan rating toko. Sedangkan untuk mitra, proses mitra dan aplikasi, ini prosesnya itu mitra akan mendaftarkan diri sebagai mitra tentunya. Mitra akan mengambil barang. Mitra akan mengantar barang. Dan di sini aplikasi akan menginfokan data barang. Sedangkan untuk proses admin dan aplikasi, ini cuma admin akan menginput data service. Oke, untuk entitas ini dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem. Sedangkan untuk proses ini merupakan unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data. Dan yang terakhir untuk aliran data ini adalah aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau mungkin ada kekurangan. Itu saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.